Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan presentasikan tugas IMK kami, yaitu membuat website Sistem Informasi Data Pegawai Perusahaan dari PT Sadar Maju. Ini merupakan interface dari website kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niputusan Tamara Titik Kencana dengan NIM 195314128. Kemudian ada teman saya. Nama saya Reviandi Novantiku Padang, NIM 195314044. Selanjutnya, Nama saya Muhammad Imam Syahputra, NIM 195314145. kemudian kita mulai pada tampilan home dalam website ini. Kita dapat lihat dalam website ini di tampilan home-nya menggunakan background yang merupakan ilustrasi dari pegawai perusahaan yang sedang melakukan job desk-nya masing-masing. Kemudian pada bagian kanannya terdapat 5 icon yang merupakan menu dan submenu dari website ini. Pada pojok kanan atas yang merupakan icon garis 4, yaitu merupakan bagian menu yang mana apabila user klik bagian icon tersebut, maka akan tampil 4 submenu lainnya, yaitu submenu home, submenu data pegawai, submenu grafik, dan submenu about us. Apabila salah satu dari submenu ini diklik, maka icon tersebut akan menampilkan warna yang berbeda. Dan pada website ini menggunakan submenu variasi pull down dan pop up. Kemudian kita balik lagi pada tampilan tengah di bagian home ini. Pada tampilan tengah home ini menggunakan teks berwarna putih dengan size besar yang merupakan nama dari perusahaan ini, yaitu PT Sadar Maju. Kemudian di bawahnya terdapat teks berwarna hitam dengan size yang lebih kecil, dan yaitu merupakan moto dari perusahaan, yang mana Innovation for the New Global. Selanjutnya kita beralih ke page login. Pada page login ini, di bagian atas terdapat nama dari perusahaan, yaitu PT Sadar Maju. Kemudian pada bagian kanan masih sama dengan bagian home, yaitu terdapat icon menu dan submenu. Pada page login ini, bagian tengahnya terdapat frame yang terdapat juga logo user, dan di dalam frame ini terdapat tulisan login, terdapat text box username, terdapat text box password, dan tombol login. User yang ingin mengakses ke dalam website ini, maka diwajibkan untuk memasukkan username dan password yang telah mereka daftarkan. Kemudian mereka tinggal klik tombol login yang ada pada frame ini. Dan pada tampilan login ini juga masih sama menggunakan background dengan gambar atau ilustrasi dari pegawai perusahaan dengan menjalankan job desk-nya masing-masing. Sama halnya dengan page home tadi. Selanjutnya, pada page data pegawai akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagian page data pegawai. Nah, ketika kita sudah memasuki login atau sudah memasukkan password juga pada bagian yang telah dijelaskan oleh Tamara, yaitu login page, maka akan masuk pada page data pegawai. Nah, pada bagian data pegawai sendiri kami buat ilustrasi dengan memberikan icon orang yang ada berdua di bagian sebelah kanan. Tombol tersebut kita temukan pada bagian sebelah kanan page dan berada di bawah tombol home. Setelah kita menekannya, maka logo yang semula warna putih berubah menjadi warna hitam, dan di mana tentunya akan tertampil page data pegawai.
Selanjutnya kita berpindah ke bagian atas page data pegawai. Bisa kita lihat di situ ada icon kaca pembesar. Icon kaca pembesar itu mengilustrasikan pencarian di mana mencari sebuah kata yang kita inginkan pada kolom text box yang berada di sebelah kanannya. Tentunya berhubungan dengan perusahaan. Pindah ke bagian bawah. Di situ terdapat bagan data pegawai, di mana terdapat NIP, nama, jenis kelamin, tempat atau tanggal lahir, nomor HP, serta email. Tentunya itu adalah ada kolom-kolom untuk tempat kita mengisi berbagai data-data yang ada, yang akan kita masukkan pada nantinya di account setting atau username. Pindah ke bagian atas, di situ ada tulisan search, serta ada kolom text box di sebelahnya. Itu digunakan untuk mencari nama kita atau NIP kita yang berada pada data pegawai. Next. Oke, sekarang kita masuk ke page profil pegawai. Oke, ini page profil pegawai kita temukan pada username atau account setting. Itu bila kita tekan, maka tentunya akan tertampil page profil pegawai tersebut. Oke, pada bagian page ini ada profil picture di bagian sebelah kiri. Tentunya itu digunakan untuk menginsertkan foto kita, di mana kita insert dari file, maka akan masuk ke situ. Pindah ke sebelah kanan, ada akun details. Nah, di sini kita memasukkan data-data kita berupa NIP, nama, jenis kelamin, tempat atau tanggal lahir, nomor HP, serta email. Di mana nantinya ini semua akan masuk ke data pegawai. Kita hanya tinggal menekan tombol simpan, maka semuanya data-data kita akan masuk ke data pegawai. Untuk delete sendiri sama, begitu pula edit. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Imam. Selanjutnya, yaitu page grafik perusahaan. Page ini akan ditampilkan jika kita menekan tombol grafik yang berada di bawah tombol data pegawai. Icon ini akan berubah menjadi hitam jika ditekan dan akan menampilkan page grafik perusahaan. Pada page ini terdapat 6 grafik. Yang pertama, grafik pencapaian pegawai yang didapatkan dari data selama perusahaan ini berdiri. Selanjutnya, grafik data keuangan pada bulan April. Grafik ini didapatkan dari data keuangan selama bulan April. Lalu, persentase genre. Ini merupakan persentase jenis kelamin di perusahaan ini. Selanjutnya, grafik keaktifan pegawai. Sebagai contoh, pegawai nomor 10 adalah pegawai yang paling aktif. Selanjutnya, persentase target pada bulan Mei. Ini didapatkan yaitu 12,5% dari target selama pekerjaan selama bulan Mei. Selanjutnya, data keuangan tahunan. Grafik ini didapatkan yaitu dari data keuangan selama 1 tahun. Selanjutnya, next. Itu page about us. Pada page ini terdapat pada paling atas yaitu moto dari perusahaan, yaitu Innovation for a New Global. Lalu di bawahnya terdapat direktur beserta motonya, lalu bawahnya pegawai paling aktif yaitu pegawai nomor 10 serta motonya. Pegawai ini bisa berubah-ubah jika dia adalah pegawai yang paling aktif. Lalu di bawahnya terdapat kontak us, yaitu nomor telepon dari admin,
serta email dari perusahaan ini yaitu sadarmaju@gmail.com. Lalu sebelah kanannya terdapat sosial media dari perusahaan ini yaitu Instagram, Facebook, dan Twitter. Lalu jika user ingin bertanya tentang perusahaan atau apapun tentang perusahaan ini, itu bisa mencantumkan nama user, email user, serta pertanyaan yang ingin dicari. Dari page-page ini sudah memenuhi HCI Design Concept dan 8 Golden Rules by Snyderman. Karena interface dan tampilan dari page-page ini sudah sederhana dan user akan mudah untuk menjalaninya. Serta setiap page juga konsisten. Maka dari itu, page-page ini sudah bisa dijadikan salah satu contoh untuk web sederhana, web resmi sederhana. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dari materi yang kami sampaikan. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.